Shin Tae-yong mengungkapkan rahasia taktik gila untuk menghancurkan Jepang. Bisakah timnas Indonesia melawan raksasa Asia? Shin Tae-yong baru saja membocorkan strategi mengejutkan yang bisa jadi kunci bagi timnas Indonesia. Apakah rencana ini cukup ampuh untuk menaklukkan Jepang yang jauh lebih unggul? Temukan jawabannya dalam ulasan berikut ini. Media Jepang soroti 3 pemain kunci timnas Indonesia. Pratama Arhan, Justin Hubner, dan Calvin Verdonk jadi fokus. Siapkah mereka menghentikan Jepang? 3 pemain Indonesia yang pernah berkarier di Jepang dan Eropa kini menjadi sorotan media Jepang. Akankah mereka memberikan kejutan di laga penting Indonesia versus Jepang? Kevin Dix siap bergabung, PSSI cari striker. Siapa pemain baru yang akan membawa timnas Indonesia ke puncak? PSSI mempercepat proses naturalisasi Kevin Dix, namun pencarian striker baru menjadi sorotan. Siapakah yang akan jadi kunci kesuksesan timnas Indonesia? Tegas dan tanpa ampun, Yeong Ki-hun bertekad ubah striker timnas Indonesia jadi mesin gol. Latihan keras dan mental baja adalah kunci yang diusung Yeong Ki-hun dalam memoles striker timnas Indonesia. Dalam persiapan menghadapi 2 raksasa Asia, Jepang dan Arab Saudi, apakah Garuda akan tampil tajam di depan gawang? Pelajari strategi taktisnya. Marcelino Ferdinand siap debut di Oxford United. Pelatih Des Buckingham ungkap rencana jangka panjang dan harapan besarnya. Langkah awal Marcelino Ferdinand di Oxford United semakin nyata setelah masuk skuad utama. Pelatih Des Buckingham mengungkapkan harapannya untuk masa depan pemain muda ini. Dengan pertandingan mendatang melawan Watford, apakah ini akan menjadi kesempatan emas bagi Marcelino untuk menunjukkan kualitasnya? Ikuti ceritanya. PSSI tak main-main. 3 penyerang keturunan ini sedang dalam proses pendekatan siapa yang paling layak memperkuat timnas Indonesia. PSSI tengah mempersiapkan langkah besar dengan mendekati 3 penyerang keturunan yang memiliki kualitas luar biasa. Siapakah yang paling siap memberi warna baru di lini serang timnas Indonesia? Temukan profil mereka di sini. Sebelum masuk pembahasan, mohon subscribe channel ini agar tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Shin Tae-yong mengungkapkan rahasia taktik gila untuk menghancurkan Jepang. Bisakah timnas Indonesia melawan raksasa Asia? Shin Tae-yong baru saja membocorkan strategi mengejutkan yang bisa jadi kunci bagi timnas Indonesia. Apakah rencana ini cukup ampuh untuk menaklukkan Jepang yang jauh lebih unggul? Temukan jawabannya dalam ulasan berikut ini. Dalam sebuah wawancara eksklusif dengan media Korea Selatan, Shin Tae-yong, pelatih timnas Indonesia, membuat pengakuan yang mengejutkan dan mengguncang. Sang pelatih mengklaim bahwa dirinya tahu cara ampuh untuk menaklukkan raksasa Asia, Jepang, menjelang pertemuan besar mereka di laga kelima grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada 15 November 2024. Perjalanan timnas Indonesia ini bukanlah tanpa tantangan. Jepang adalah lawan yang pernah menggagalkan langkah Shin Tae-yong dengan kekalahan menyakitkan 1-3 di Piala Asia 2023. Bukan hanya soal gengsi, kali ini Shin dan skuad Garuda membawa beban berat. Timnas Indonesia perlu meraup poin berharga demi mencapai target finish di posisi 4 besar grup C. Saat ini, tim Merah Putih berada di posisi kelima sejajar dengan Cina yang berada di dasar klasemen dengan 3 poin. Shin Tae-yong sudah mengerahkan kekuatan penuh. Ia memanggil 27 pemain terbaik untuk menghadapi Jepang dan Arab Saudi, 2 tim yang punya pengalaman langganan tampil di Piala Dunia. Tantangan makin berat saat melihat ranking FIFA Jepang di posisi ke-15 dan Arab Saudi di peringkat ke-59. Jelas, ini bukan laga sembarangan, tetapi Shin Tae-yong tak gentar. Secara terang-terangan, Shin Tae-yong mengakui bahwa Jepang adalah tim tangguh yang sulit dikalahkan. Jepang mempunyai kekuatan yang sulit diatasi, katanya tegas, seperti dikutip dari Sportscan. Ia tak menutupi fakta bahwa secara kualitas, para pemain Jepang, termasuk sang bintang Wataru Endo, berada jauh di atas Indonesia. Namun, Shin Tae-yong bukanlah pelatih yang menyerah begitu saja.
Di balik semua pengakuan itu, Shin Tae-yong menyimpan trik dan strategi yang ia pelajari sejak masih aktif bermain di lapangan. Namun saya tahu bagaimana menghadapinya sejak masih aktif sebagai pemain, ungkap Shin Tae-yong menunjukkan kepercayaan dirinya yang luar biasa. Saat ditanya mengenai peluang melawan Jepang, Shin Tae-yong menekankan pentingnya persiapan sempurna. Dengan tegas, ia menginstruksikan Jay Etzes dan kawan-kawan untuk fokus maksimal. Ia menyatakan bahwa persiapan harus dilakukan dengan sungguh-sungguh karena walaupun Jepang dan Arab Saudi memiliki ranking dan prestasi jauh di atas Indonesia, tim Merah Putih harus berani bermimpi besar. Persiapan tim harus baik nanti, ucap Shin Tae-yong sambil tersenyum penuh keyakinan, tak goyah sedikit pun. Meski mengakui keunggulan Jepang dan Arab Saudi, Shin menegaskan bahwa targetnya adalah poin dan apapun caranya, timnas Indonesia harus bisa mendapatkannya. Kita harus melakukan persiapan yang jauh lebih sempurna dan baik, tegasnya dengan penuh determinasi. Bagaimanapun caranya, kita harus mendapatkan poin. Pembaca, bagaimana menurut Anda? Bisakah timnas Indonesia mengejutkan Asia dengan mengalahkan raksasa Jepang dan Arab Saudi? Tuliskan komentar Anda di bawah. Media Jepang soroti 3 pemain kunci timnas Indonesia. Pratama Arhan, Justin Hubner, dan Calvin Verdonk jadi fokus. Siapkah mereka menghentikan Jepang? 3 pemain Indonesia yang pernah berkarier di Jepang dan Eropa kini menjadi sorotan media Jepang. Akankah mereka memberikan kejutan di laga penting Indonesia versus Jepang? Panasnya laga timnas Indonesia versus Jepang dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 semakin terasa dengan sorotan dari media Jepang. Tidak tanggung-tanggung, Nikkan Sports menyoroti 3 nama dari daftar 27 pemain yang telah disiapkan untuk menghadapi skuad Hajime Moriyasu di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 15 November 2025. 3 pemain yang menarik perhatian mereka adalah Pratama Arhan, Justin Hubner, dan Calvin Verdonk, nama-nama yang memiliki pengalaman tersendiri di kancah sepak bola Jepang dan Eropa. Pratama Arhan dan Justin Hubner, 2 pemain yang pernah merumput di Jepang, menjadi perhatian utama. Nikkan Sports mengulas bahwa meski Arhan saat ini bermain untuk Suwon di Korea Selatan, ia pernah memperkuat Tokyo Verdy di J2 League pada 2022 hingga 2023. Dalam masa itu, Arhan hanya mencatatkan 55 menit bermain di J2 League dan 200 menit di Emperor's Cup. Sedangkan Hubner yang kini bermain untuk Wolverhampton sempat tampil di J1 League bersama Cerezo Osaka dengan total waktu bermain 83 menit di 6 laga serta 2 kali tampil di J League Cup dengan 107 menit. Bukan hanya Arhan dan Hubner, Nikkan Sports juga mengangkat nama Calvin Verdonk, back yang kini satu tim dengan penyerang Jepang Koki Ogawa di NEC Nijmegen. Kehadirannya di NEC menjadi sorotan karena selain memiliki pengalaman bermain untuk timnas Belanda di berbagai kelompok usia, Verdonk juga telah resmi berstatus warga negara Indonesia sejak Juni lalu. Kombinasi Verdonk dengan Ogawa tentu menjadi bumbu tersendiri bagi laga besar ini. Kondisi grup C saat ini memang menempatkan Jepang sebagai pemimpin yang perkasa dengan 10 poin, meninggalkan Australia yang menguntit di posisi kedua dengan 5 poin. Arab Saudi dan Bahrain menyusul dengan perolehan sama, sementara Indonesia dan Cina berada di posisi terbawah dengan 3 poin masing-masing. Mampukah Pratama Arhan, Justin Hubner, dan Calvin Verdonk memberikan kejutan dan membawa timnas Indonesia bangkit di tengah persaingan yang sangat ketat ini? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Kevin Dix siap bergabung, PSSI cari striker. Siapa pemain baru yang akan membawa timnas Indonesia ke puncak? PSSI mempercepat proses naturalisasi Kevin Dix, namun pencarian striker baru menjadi sorotan. Siapakah yang akan jadi kunci kesuksesan timnas Indonesia? Berikut ini ulasan lebih jelasnya. Proses naturalisasi Kevin Dix, pemain keturunan Indonesia yang berkarier di FC Copenhagen, berjalan begitu mulus. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi mengonfirmasi bahwa proses ini juga diiringi upaya serius untuk menambah pemain di posisi yang krusial, striker.
Dalam rapat paripurna DPR RI pada Selasa 5 November, Kevin Dix bersama dua calon pemain timnas wanita, Estella Lopati dan Noala Atomu, mendapatkan persetujuan penuh untuk naturalisasi. Setelah persetujuan ini, proses berlanjut ke Sekretariat Negara dan Keputusan Presiden untuk pengambilan sumpah kewarganegaraan Indonesia. Untuk Dix yang berperan penting bagi Garuda, proses naturalisasinya dipercepat agar ia siap memperkuat timnas Indonesia di laga-laga genting kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda akan menjamu Jepang pada 15 November di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, diikuti dengan laga kontra Arab Saudi pada 19 November. Bahkan pengambilan sumpah Dix sebagai WNI akan dilakukan di Denmark pada 7 November 2024 agar ia segera dapat bergabung tanpa menunda-nunda. Namun, PSSI tidak hanya fokus pada Dix. Yunus Nusi menegaskan bahwa PSSI terus berupaya memperkuat lini serang dengan mencari striker yang mumpuni. Kendati menghadapi tantangan, ia menyatakan PSSI menerima berbagai rekomendasi dari berbagai pihak, termasuk dukungan penuh dari Ketua Umum Erick Thohir, yang turut memantau prosesnya. PSSI masih dalam tahap pencarian striker. Memang belum bisa kami umumkan, tetapi kami menerima beberapa rekomendasi untuk pemain yang akan dilaporkan langsung kepada Menpora Dito Aryo Tejo jika proses sudah pasti, ujar Yunus. Apakah naturalisasi Kevin Dix akan menjadi langkah penting bagi timnas Indonesia di laga-laga krusial mendatang? Dan akankah sosok striker yang dicari PSSI segera terungkap? Beri pendapatmu di kolom komentar. Tegas dan tanpa ampun, Yeom Ki-hun bertekad ubah striker timnas Indonesia jadi mesin gol. Latihan keras dan mental baja adalah kunci yang diusung Yeom Ki-hun dalam memoles striker timnas Indonesia. Dalam persiapan menghadapi dua raksasa Asia, Jepang dan Arab Saudi, apakah Garuda akan tampil tajam di depan gawang? Pelajari strategi taktisnya. Pelatih asal Korea Selatan, Yeom Ki-hun, memiliki misi besar untuk mengasah ketajaman striker timnas Indonesia. Dengan pengalaman kaya dari Suwon Samsung Blue Wings, Yeom bertanggung jawab menguatkan lini serang Garuda dalam pemusatan latihan jelang laga-laga penting menghadapi Jepang dan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Yeom menyoroti pentingnya mental dan kepercayaan diri striker Indonesia untuk menyelesaikan setiap peluang yang tercipta di depan gawang lawan. Menurutnya, penyerang harus yakin bisa mencetak gol kapan saja dan dari posisi mana saja, tanpa mengandalkan kondisi tertentu. Saya ingin para penyerang Indonesia memiliki keyakinan penuh untuk mencetak gol dalam situasi apapun, ujar Yeom dengan tegas. Saat ini timnas memiliki 3 striker yaitu Hoki Caraka, Ramadan Sananta, dan Rafael Struijk yang akan diasah kemampuannya oleh Yeom. Dia menekankan bahwa seorang striker harus memiliki timing yang tepat, mampu mengambil keputusan dengan cepat dan tak ragu untuk bergerak membuka ruang. Keahlian ini menurut Yeom tak datang begitu saja, melainkan harus dilatih secara konsisten. Selain posisi dan teknik, yang terpenting adalah waktu yang tepat. Seorang striker harus memiliki kemampuan mengambil keputusan dalam sekejap tanpa menunggu kesempatan sempurna, jelas Yeom. Meskipun waktu untuk melatih bersama timnas sangat terbatas, Yeom bertekad memaksimalkannya. Dengan disiplin latihan dan pengalaman yang dibawa dari Korea, dia yakin para striker timnas dapat berkembang menjadi lebih tajam di depan gawang. Di waktu singkat yang ada, saya akan berusaha memberikan instruksi yang ringkas namun jelas, terutama mengenai cara menghadapi situasi sulit dan mencetak gol, tutup Yeom. Marcelino Ferdinand siap debut di Oxford United, pelatih Des Buckingham ungkap rencana jangka panjang dan harapan besarnya. Langkah awal Marcelino Ferdinand di Oxford United semakin nyata setelah masuk skuad utama. Pelatih Des Buckingham mengungkapkan harapannya untuk masa depan pemain muda ini. Dengan pertandingan mendatang melawan Watford, apakah ini akan menjadi kesempatan emas bagi Marcelino untuk menunjukkan kualitasnya? Ikuti ceritanya.
Marcelino Ferdinand, talenta muda Indonesia, resmi masuk dalam skuad utama Oxford United saat tim tersebut menghadapi Hull City dalam lanjutan divisi Championship 2024-2025. Meski kemenangan 1-0 untuk Oxford United diraih lewat gol tunggal Hidde ter Avest, kehadiran Marcelino di bangku cadangan menjadi kabar baik dan langkah maju bagi kariernya di Inggris. Pelatih Oxford United, Des Buckingham, menyatakan bahwa keputusan merotasi pemain diambil karena banyaknya pemain utama yang cedera. Ia juga sedikit mengubah formasi tim dari 4-3-3 menjadi 3-4-2-1 yang memberikan ruang lebih fleksibel bagi para pemain untuk menekan lawan dengan intensitas tinggi. Itu penampilan yang berbeda dari biasanya, tetapi sangat menyenangkan karena kami bisa memperoleh hasil, ujar Buckingham, menekankan adaptasi skuad terhadap kondisi yang ada. Meski belum bermain, kesempatan Marcelino duduk di bangku cadangan skuad utama memperbesar peluang debutnya. Setelah sebelumnya memperkuat tim U21, masuknya Marcelino ke tim senior menunjukkan kepercayaan Buckingham pada potensinya. Berikutnya, Oxford United akan menghadapi Watford pada 9 November 2024, membuka kemungkinan debut perdana Marcelino di kompetisi Championship yang ketat. PSSI tak main-main. 3 penyerang keturunan ini sedang dalam proses pendekatan siapa yang paling layak memperkuat timnas Indonesia. PSSI tengah mempersiapkan langkah besar dengan mendekati 3 penyerang keturunan yang memiliki kualitas luar biasa. Siapakah yang paling siap memberi warna baru di lini serang timnas Indonesia? Temukan profil mereka di sini. PSSI sedang mengincar 3 penyerang keturunan untuk memperkuat timnas Indonesia dan ketiga pemain ini diyakini bisa memberikan kontribusi besar. Sekjen PSSI Yunus Nusi mengungkapkan bahwa ketiga striker ini sedang dalam proses pendekatan walaupun belum ada yang resmi diumumkan. Ya, kita tetap dalam proses, striker kita masih dalam proses, ujar Yunus Nusi kepada awak media termasuk Okezone Senin 4 November 2024. Kami belum bisa mengumumkan namanya, sebab kita agak menemui beberapa hambatan untuk mencari striker yang berdarah Indonesia, tambahnya. Meskipun belum dipastikan siapa saja yang sedang dalam proses, spekulasi mulai muncul tentang siapa penyerang yang diincar. Berikut 3 nama yang disebut-sebut jadi incaran utama PSSI. Pemain pertama ada Mauro Zijlstra FC Volendam U21. Nama Mauro Zijlstra menjadi salah satu penyerang muda berbakat yang dikabarkan sudah mengirimkan berkas naturalisasi ke PSSI. Pada Agustus 2024 lalu, ia mengungkapkan keseriusannya ingin membela timnas Indonesia. Meski demikian, hingga kini PSSI belum mengumumkan perkembangan resmi soal Zijlstra, sementara pemain muda ini masih membela FC Volendam U21. Dengan tinggi 188 cm dan baru berusia 19 tahun, Zijlstra punya kemampuan sebagai striker yang mematikan di lini depan. Menurut laman Transfermarkt, Zijlstra telah mencetak 2 gol dan 1 assist dalam 3 pertandingan terakhirnya bersama Volendam U21, menjadikannya calon potensial bagi lini serang timnas Indonesia. Pemain kedua ada Ole Roemeny. PSSI telah memulai pendekatan terhadap Ole Roemeny, penyerang yang kini memperkuat FC Utrecht sejak Maret 2024. Meski sudah beberapa kali dibujuk termasuk oleh rekannya Ragnar Oratmangoen, hingga kini Roemeny belum memberikan jawaban final untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Musim ini, Roemeny tampil cukup impresif bersama FC Utrecht. Dalam 9 pertandingan Eredivisie 2024-2025, pemain berusia 24 tahun ini berhasil mencetak 2 gol. Dengan pengalaman dan kemampuannya, Roemeny bisa menjadi tambahan kekuatan bagi timnas Indonesia. Pemain ketiga ada Miliano Jonathans. Miliano Jonathans tampil cemerlang di Liga 2 Belanda 2024-2025, saat ini berada di posisi kedua dalam daftar top skor. Bersama Vitesse Arnhem, Jonathans telah mencatatkan 8 gol dan 3 assist dalam 13 pertandingan. Pemain 20 tahun yang biasanya bermain sebagai winger kanan ini hanya tertinggal 1 gol dari top skor sementara yang bermain untuk SC Telstar, Zakaria Edah Chouri. Miliano Jonathans sudah dihubungi oleh PSSI dan sedang mempertimbangkan tawaran untuk bergabung dengan timnas Indonesia.
Dengan performanya yang luar biasa, Jonathan bisa membawa dimensi baru di lini serang Garuda. Ketiga penyerang ini memiliki potensi besar untuk memperkuat timnas Indonesia. Menurut Anda, siapa yang paling cocok mengisi posisi di lini depan? Mari bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Erick Thohir bersama PSSI fokus perbaiki kinerja wasit Liga 1 dan 2, VAR akan diterapkan. Apa artinya untuk timnas? Erick Thohir dan PSSI tidak hanya berfokus pada Liga 1, tetapi juga memperhatikan kualitas wasit di Liga 2. Dapatkah VAR membantu menciptakan kompetisi yang lebih profesional dan menguntungkan untuk timnas Indonesia? Temukan jawabannya di sini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengadakan pertemuan penting dengan Ketua Komite Wasit PSSI, Yoshimi Ogawa, untuk membahas topik yang sangat krusial kinerja wasit di Liga 1. Melalui unggahannya di media sosial Rabu lalu, Erick mengungkapkan bahwa pertemuan ini difokuskan untuk meningkatkan kualitas kinerja wasit demi mendorong kualitas kompetisi di Liga 1 menjadi lebih baik lagi. Pagi ini saya bertemu dengan Wakil Ketua Komite Wasit PSSI, Yoshimi Ogawa. Kami membahas tentang kinerja wasit Liga 1 agar kualitas kompetisi semakin meningkat, tulis Erick. Tak hanya membahas Liga 1, Erick juga meminta perhatian khusus untuk meningkatkan kualitas wasit di Liga 2. Ia menyadari bahwa Liga 2 membutuhkan standar wasit yang lebih baik agar mampu memberikan pengalaman kompetisi yang adil dan berkualitas bagi tim-tim yang bertanding. Lebih jauh lagi, Erick juga mengungkapkan rencananya untuk berkomunikasi dengan PT Liga Indonesia baru sebagai operator liga terkait penggunaan teknologi video assistant referee di Liga 2. Setelah VAR diterapkan di Liga 1, Erick berharap VAR juga bisa diimplementasikan di Liga 2 agar persaingan di level ini semakin profesional. Tidak hanya itu, kita juga akan terus meningkatkan kualitas wasit Liga 2 untuk musim depan. Saya juga meminta PT Liga Indonesia baru untuk menyediakan VAR untuk digunakan di Liga 2, tambah Erick dalam keterangannya. Saat ini, Liga 1 sedang memasuki pekan ke-10 dengan persaingan yang semakin sengit di papan klasemen. Borneo FC kokoh di puncak dengan 21 poin dari 10 laga, diikuti Persebaya Surabaya yang hanya kalah selisih gol. Juara bertahan, Persib Bandung berada di peringkat ketiga dengan selisih 1 poin dari Borneo. Sementara Bali United menyusul di posisi keempat. Memiliki poin sama dengan Persib, namun kalah dalam selisih gol. Di posisi kelima, PSM Makassar telah mengoleksi 17 poin. Dan PSBS Biak, yang merupakan klub promosi sekaligus juara Liga 2 musim lalu, tampil mengesankan dengan berada di peringkat ke-6 berkat 15 poin yang berhasil mereka kumpulkan. Bagaimana menurut Anda langkah Erick Thohir untuk terus meningkatkan kualitas wasit di Liga 1 dan Liga 2? Apakah penggunaan VAR di Liga 2 merupakan solusi tepat? Berikan pendapat Anda di kolom komentar. PSSI janjikan pembinaan pemain muda yang serius. Timnas Indonesia lolos Piala Asia berkat strategi ini. PSSI tak hanya fokus pada tim senior, namun juga serius membangun pemain muda. Prestasi luar biasa di Piala Asia jadi bukti bahwa strategi ini berjalan sukses. Bagaimana PSSI menjalankan komitmennya? Simak ulasan berikut ini. Anggota Eksekutif Komite Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, Arya Sinulinga, menegaskan bahwa pembinaan pemain sepak bola usia muda di Indonesia terus berjalan untuk semua kategori tim nasional. Dalam acara pemaparan rilis Survei Nasional Indikator Politik Indonesia bertema Sikap Publik terhadap Kebijakan Naturalisasi Pemain Timnas yang digelar secara virtual di Jakarta pada Selasa, Arya menyatakan komitmen PSSI dalam memastikan pembinaan ini tidak terlewatkan di setiap level. Kami pastikan bahwa pembinaan usia muda tetap kami lakukan, enggak ada kategori usia yang enggak kami lakukan, ujar Arya.
Ia menambahkan bahwa pencapaian ini dapat dilihat dari keberhasilan semua timnas Indonesia mulai dari U17, U20, U23, hingga tim senior yang berhasil lolos ke Piala Asia. Prestasi ini, menurut Arya, merupakan pertama kalinya dalam sejarah sepak bola Indonesia dan menjadikan Indonesia salah satu dari 9 negara di Asia yang berhasil meloloskan semua kategori timnas ke ajang tersebut. Lebih lanjut, Arya menjelaskan bahwa naturalisasi pemain menjadi bagian dari strategi PSSI untuk memperkuat timnas dalam jangka pendek hingga menengah. PSSI mengantisipasi kebutuhan 150 pemain untuk setiap kategori usia timnas yang tentunya harus memenuhi standar kualitas dan kapasitas yang dibutuhkan. Kita tak perlu lagi berdebat mengenai itu karena yang kita naturalisasi juga yang memiliki darah Indonesia, dan wajar jika pemain diaspora ingin mengabdi untuk bangsa kita, ungkap Arya. Namun ia menekankan bahwa di balik upaya naturalisasi ini, pembinaan usia muda tetap menjadi fokus utama sebagai bagian dari strategi jangka panjang PSSI. Arya memastikan bahwa PSSI tidak hanya fokus pada tim senior yang disebut-sebut penuh dengan pemain naturalisasi, tetapi juga serius membangun fondasi dari usia muda untuk mencetak timnas unggul di setiap level. Apakah menurut Anda strategi ini sudah tepat untuk memperkuat sepak bola Indonesia di masa depan? Yuk, sampaikan pendapat Anda di kolom komentar. Garuda Muda tiba di Jepang. Timnas U20 Indonesia persiapkan diri untuk Piala Asia U20 edisi 2025. Timnas U20 Indonesia mengawali TC di Jepang dengan penuh semangat. Bagaimana mereka mempersiapkan diri untuk tantangan besar di Piala Asia U20 edisi 2025? Temukan jawabannya. Timnas Indonesia U20 telah tiba dengan penuh semangat di Bandara Haneda, Tokyo, Jepang pada hari Selasa untuk memulai pemusatan latihan yang akan berlangsung hingga 23 November 2024. Latihan ini bertujuan untuk mempersiapkan skuad Garuda Muda menghadapi Piala Asia U20 edisi 2025 yang akan digelar di Cina pada 6 hingga 23 Februari 2025. Pelatih Indra Syafri memimpin tim untuk menjalani 5 laga uji coba selama di Jepang yang akan menjadi bagian penting dari persiapan timnas U20. Tujuan latihan di Jepang adalah untuk persiapan Piala Asia U20 yang akan berlangsung di Cina. Selama di Jepang, kami akan melakukan 5 kali uji coba. Terima kasih atas dukungan KBRI Tokyo dan warga Indonesia di Jepang. Mohon doanya, ujar Indra Syafri melalui keterangan resmi. Kehadiran Timnas U20 Indonesia disambut hangat oleh KBRI Tokyo bersama dengan perwakilan komunitas Timnas Garuda Jepang. Koordinator Fungsi Penerangan Sosial Budaya KBRI Tokyo, Muhammad Al-Aula, menegaskan bahwa pihaknya siap memberikan dukungan penuh kepada Timnas U20 selama pemusatan latihan di Jepang. Selamat datang kepada Timnas U20 di Jepang. Program pelatihan ini menjadi kesempatan berharga untuk mempersiapkan skuad Merah Putih menuju Piala Asia U20 tahun depan. KBRI Tokyo senantiasa siap mendukung penuh kebutuhan Timnas U20 di Jepang, ungkap Al-Aula. Sebelum berangkat ke Jepang, Timnas U20 Indonesia telah menggelar latihan intensif di Bali dari 27 Oktober hingga 3 November 2024. Dengan 33 pemain yang fokus mempersiapkan diri untuk turnamen bergengsi ini. Indonesia sendiri memastikan tempat di putaran final Piala Asia U20 2025 setelah menempati posisi puncak grup F dengan 7 poin di babak kualifikasi yang berlangsung pada akhir September lalu. Sebanyak 16 negara akan berlaga di putaran final Piala Asia U20 2025 di Cina yang akan dibagi menjadi 4 grup. Negara-negara yang lolos antara lain tuan rumah Cina, Arab Saudi, Australia, Irak, Iran,
Indonesia, Jepang, Korea Selatan, Korea Utara, Kirgistan, Qatar, Suriah, Uzbekistan, Thailand, Yaman, dan Yordania. Undian pembagian grup Piala Asia U20 2025 akan dilakukan pada 17 November 2024 mendatang. Bagaimana menurut Anda, apakah timnas U20 Indonesia akan mampu memberikan kejutan di Piala Asia U20 mendatang? Yuk, sampaikan pendapat Anda di kolom komentar.